Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Pencegah Korupsi di Indonesia. Baiklah, langsung saja materi pertama, yaitu masalah korupsi di Indonesia. Pada dasarnya, korupsi ini ada yang pro dan ada yang kontra. Walau bagaimanapun, korupsi ini merugikan negara dan merusak diri sendiri, terutama merusak kepercayaan yang dibangun. Di Indonesia, korupsi sangat sulit diberantas, bahkan hampir tidak mungkin, karena korupsi ini adalah masalah yang mengakar. Pada intinya, korupsi merupakan bahaya yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Penyebab utama dari tindakan korupsi tersebut dikarenakan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Lemah dan rendahnya tingkat keimanan, menipisnya etika dan moral seseorang juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan seseorang mudah tergiur dengan uang, harta, kekayaan, sehingga mereka tidak bisa membentengi diri mereka sendiri dari godaan-godaan yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan korupsi. Baiklah, materi yang kedua yaitu solusi pencegahan anti korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi membutuhkan pemahaman mengenai tindak korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Agar pemberantasan berjalan lebih efektif, maka menurutnya ada 3 solusi harus dilakukan secara bersamaan, yaitu yang pertama, perbaikan sistem. Banyak sistem yang dilakukan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Maka itu diperlukan perbaikan sistem, misalnya mendorong transparansi penyelenggaraan negara seperti yang dilakukan KPK, yaitu menerima laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan juga gratifikasi. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Dan yang ketiga, memodernisasi penyelenggaraan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparansi dan efektif. Solusi yang kedua yaitu edukasi dan kampanye, adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Solusi yang ketiga yaitu strategi represif, adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Dan pada materi yang ketiga, saya menjelaskan makna Pancasila sebagai solusi pencegah korupsi di Indonesia. Terdapat nilai-nilai dari setiap butir dari yang ada di dalam Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki esensi agar kita takut, terhindar dari niat dan godaan untuk berperilaku koruptif, karena yakin setiap derap langkah, perilaku, dan perbuatan kita di dunia fana ini diketahui olehnya. Mampu menjaga pribadi untuk tidak berperilaku koruptif karena takut akan dosa. Menjadikan kita manusia yang adil dan beradab, sesuai sila kedua. Semangat dan implementasi esensi sila pertama dan kedua dapat menjadi tujuan sila ketiga Persatuan Indonesia. Dalam mengetaskan budaya korupsi yang telah berakar urat di negeri ini, tentunya perang melawan korupsi ini harus dipimpin dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan sebagaimana esensi dari sila keempat Pancasila. Sinarnya korupsi di Indonesia tentunya menjadi harapan, impian, dan cita-cita kita bersama demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termaksud dalam sila kelima. Lanjut pada materi yang keempat, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai moralitas bangsa Indonesia. Suatu dasar negara akan kuat apabila dasar tersebut berasal dan berakar pada diri bangsa yang bersangkutan.
Unsur-unsur Pancasila terdapat di dalam berbagai agama, kepercayaan, adat istiadat, dan kebudayaan. Karena dalam agama, kepercayaan, adat istiadat, dan kebudayaan tersebut perkembangan nilai-nilai antara lain nilai moral, maka Pancasila pun mengandung nilai moral dalam dirinya. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari yang saya simpulkan, Indonesia merupakan negara yang telah merdeka dan saat ini perlu adanya suatu sistem hukum yang dapat memberikan kepastian eksistensinya sebagai negara yang merdeka. Bahkan untuk mempertahankan kemerdekaan, Indonesia telah memiliki sumber hukum yang mumpuni berupa Pancasila, yang sejak awal kemerdekaan hingga detik ini menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang menjadi hal pokok dalam mengisi kemerdekaan tersebut, yaitu meningkatkan kemajuan negara Indonesia dalam segala bidang. Mengenai kesejahteraan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, salah satu untuk mempertahankan eksistensi negara Indonesia yaitu dengan memberantas korupsi yang merupakan suatu masalah yang sangat masif di Indonesia. Dampak-dampak korupsi yang menyentuh segala aspek-aspek, bahkan mengurangi implementasi dari sumber hukum Indonesia untuk melindungi hak-hak asasi manusia seluruh masyarakat, khususnya hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.